Apakah benar mengingkari zuriyah Nabi itu akan dilaknat? Mengingkari zuriyah Nabi akan dilaknat. Sama dengan ngaku zuriyah Nabi, kalau bukan zuriyah Nabi juga lebih dilaknat lagi. Kalau mengingkari zuriyah Nabi karena ragu, ya tidak apa-apa lah. Bukan rukun iman kok. Kalau pasti zuriyah Nabi, ya harus kita akui dan kita hormati. Tapi sebenarnya menghormati zuriyah itu bukan hanya zuriyah Nabi, semuanya. Hanya memang Nabi SAW ketika akan wafat titip keluarganya. Tapi siapa keluarga beliau, itu masalahnya. Dan sekarang diramaikan kan, diragukan berdasarkan ilmu ini diragukan. Ya sudah, kita tetap menghormati orangnya. Soal pengakuan zuriyah Nabi jangan dibesar-besarkan, membuat sombong. Apalagi kalau kita mendengar ceramah-ceramah orang yang ngaku keturunan Nabi tapi kemudian membuat hoax. 70 kiai tidak lebih terhormat dibanding satu Habib yang bodoh. Itu saya menonton videonya, tahu orang yang mengatakan. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Nguni analisisnya menangi dewe. Yang jelas saya tidak setuju, dan saya yakin orang waras tidak setuju. Kiai yang beneran ya, kiai yang kiai betul, yaitu kiai yang alim dan soleh, itu kiai. Keturunan siapapun. Jadi tidak benar ini. Kalau ada orang mengingkari zuriyah Nabi dilaknat itu tidak. Apalagi kalau sudah tahu ternyata berdasarkan beberapa disiplin ilmu memang batal, ya sudah. Tapi jangan menghina, jangan mengejek, jangan melecehkan, jangan meremehkan. Kita hormati sebagaimana sebelumnya kita hormat. Teman-teman saya para habaib tetap saya hormati. Saya tidak mempermasalahkan dia nasab siapa, tidak pernah menanyakan begitu. Jadi sesungguhnya lah soal nasab ini harusnya saling menyadari bahwa dalam hal nasab ada dipermasalahkan, ya sudahlah, berarti ada masalah, ya sudah. Jangan lalu keluar-keluar dengan segala macam sumpah serapah. Apalagi kemudian muncul ajaran-ajaran khurafat itu dari mereka yang mengaku keturunan Nabi, bahwa ada leluhur mereka yang sanggup mi'raj satu malam 70 kali. Bayangkan, menemui Gusti Allah. Saya tidak usah sebutkan, tapi ini jelas mereka ini. Saya juga nonton videonya loh. Semua yang saya katakan ini saya bukan ngarang, memang ada videonya, dikirim oleh seseorang kepada saya, dikirim. Jadi mi'raj 70 kali satu malam. Nabi itu seumur hidup hanya satu kali. Ngomong apa itu? Tidak mungkin lah kita percaya. Kemudian ada leluhur mereka yang bangkit membentak malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir karena menyiksa orang yang dikubur di sebelahnya Habib ini. Kemudian sambat mengeluh, rame berbeken. Ini bangkit. Malaikatnya dibentak Melayu. Tidak mungkin malaikat kalau kalah dengan orang alim, sealim apapun, kecuali Rasul, dan Rasul tidak mungkin membentak, itu tidak mungkin. Macam-macam ini yang dikirimkan ke saya, macam-macam. Tapi beginilah, saya menghimbau kepada para habaib yang selama ini disebut sebagai habib, ayolah turun tensi, rendah hati,
Sudahlah, lapang dada, soal keturunan atau bukan keturunan itu tidak penting. Yang penting inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa, bukan keturunan atau bukannya, Arab atau bukannya, kulit hitam atau bukannya, dan seterusnya. Yang jelas umat Muhammad ini semuanya dimuliakan Allah SWT, manakala takarannya adalah taqwallah. Itu Al-Quran, dan begitu juga hadis Nabi sangat banyak ya. Soal habaib ini muka-muka selesai, walaupun makin ramai ya, makin ramai di sosial media. Dan saya sangat menghimbau kepada saudara-saudara, teman-teman saya para habaib, ayolah turunkan tensinya. Dan setahu saya umumnya para sayyid, para syarif itu tidak cerita. Wali Songo setahu saya bukan Habib tapi Sayyid, keturunan Sayyidina Hasan. Ya, agak fanatik sedikit, makanya saya tidak setuju kalau tibaan itu Jadal Husaini, itu saya tidak setuju. Itu epeh. Jadal Husaini ngerti ya? Mbahnya Sayyidina Husain. Harusnya Jadal Hasan Husain. Sayyidina Hasan itu disudutkan oleh golongan Syiah itu. Tapi habaib ini bukan Syiah, ini lain. Tapi yang jelas memang Sayyidina Husain itu pujaannya Syiah ya. Bahkan sampai disebut-sebut dalam zikir mereka. Itu loh apa? Marhaban Jadal Husaini itu ya. Marhaban Jadal, mestinya Hasan Husain atau Hasanaini. Sayyidina Hasan dan Husain disebut Hasanaini. Apa jenis? Tes DNA saya ingin tes kalau karuan mungkin Z mungkin ya. Pasti Z ya, gen apa jenis? Apa? Hablu grupnya kalau Nabi kan J1. Lah Pak Alawi itu G. Waduh wis, waduh banget. Menurut mereka loh ya, saya nonton di video. Lah saya tuh mungkin Z. Pasti Z. Zahro ya. Ya, tapi maksud saya gini loh, ayolah kita sadarkan diri dan sadari diri. Keturunan siapapun harganya bukan di nasab, tapi harganya nilainya bukan di nasab tapi di ketakwaan. Kok diarani bukan keturunan Nabi nesu, saya ragu ketakwaannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Diarani bukan keturunan Nabi terus nesu apa sih? Marah ya, marah kemudian mencak-mencak lalu provokasi, saya malah ragu. Iki lha apa? Ada apa ini? Orang ini ada apa? Yang semula sebelum saya tahu saya ini bukan ahli nasab toh. Saya tidak ahli nasab, sehingga saya ya ikut-ikut aja jadi keturunan Nabi ya tak hormati lebih daripada yang lain. Tapi ketika tahu begini, kemudian yang bersangkutan marah, harganya turun di bawah 50%. Gak patek enek regani di hadapan saya, di hati saya. Ini orang apa ini? Kalau dia tahu ajaran agama, kenapa mesti marah? Apa karena tidak dihormati lagi, tidak bisa cari, tidak bisa mbogoki, apa mbogoki mas? Ya memang saya ada cerita dan melihat dengan mata kepala waktu kecil itu. Mereka ini suka minta maksa, suka jual maksa. Bahkan di Madura kasus jelas istri suruh mencerai kemudian dinikahi. Alasannya supaya punya keturunan baik. Itu gombal banget. Wes saya enggak usah